selamat datang di Nursing Theoretical. Pernah mikir nggak sih gimana perawat itu memahami perasaan wanita yang baru saja menjadi ibu atau pasien yang bingung dengan kondisi penyakitnya? Yuk kita bahas di teori. Yang pertama ada Ramona Timmercher tentang teorinya maternal role assignment yang berfokus pada seorang wanita yang bertransformasi menjadi seorang ibu yang bukan hanya tentang bagaimana cara melahirkan tetapi tentang proses psikologisnya. Yang kedua ada Marhelin Michel dengan teorinya Uncurrently in Illness Theory yang berfokus pada ketidakpastian pasien dalam menghadapi penyakitnya. Lalu tugas perawat apa? Tugas perawat adalah mengolah rasa cemas yang dialami pasien dalam menghadapi penyakitnya. Pamela Juret membawa self-transcending theory tentang bagaimana manusia melampaui batas dirinya sendiri untuk menemukan makna hidup, terutama pada saat fase terminal atau fase akhir hayat. Tapi gimana kalau sedihnya nggak hilang-hilang? Corinne Kaskel-Ikes punya jawabannya melalui teori kronik solo. Teori kronik ini menjelaskan bahwasanya kesedihan kronis akibat penyakit jangka panjang itu normal dan perawat membantu untuk memvalidasi dan mendampingi pada fase tersebut. Dan dari semua kenyamanan itu dimulai dari fondasi fisiknya. Dari Florence Nightingale yang mengemukakan environmental theory yang berfokus pada udara yang bersih, cahaya, kebersihan, serta kehangatan lingkungan yang dapat menyembuhkan pasien. Lalu dikembangkan lagi oleh John Watson mengenai caring theory. Nah, teori ini tidak hanya berfokus pada tindakan medis, tetapi juga caring, yaitu sentuhan kemanusiaan atau cinta kasih yang diberikan perawat kepada pasien. Selanjutnya masuk pada teori yang paling praktis yaitu Mira Estrin-Levin yang membahas tentang the conservation model. Di sini pasien itu perlu menjaga energi dan juga keseimbangannya untuk mempercepat proses penyembuhan. Di sini perawat membantu dalam mempertahankan kondisi fisik, sosial, psikologis dalam masa perawatannya. Lalu bagaimana jika pasien bisa melakukan perawatannya secara mandiri? Kita masuk pada safeguard deficit theory, yaitu oleh Dor Theorem. Di sini, perawat akan membantu pasien apabila pasien tidak bisa melakukan perawatan secara mandiri. Jadi, tujuan akhirnya adalah membantu pasien dapat melakukan perawatannya secara mandiri. Bicara soal kenyamanan, ada Catherine Colfara dengan teori of comfort. Kenyamanan itu ada 3 bentuk, relief, ease, dan transcendence. Perawat wajib memenuhi aspek fisik, lingkungan, psikospiritual, dan sosial pasien. Tapi perlu diingat, kenyamanan bisa saja hilang pasca melahirkan loh. Cheryl Tatanobrek dengan postpartum depression theory mengingatkan kita tentang bahayanya depresi pasca melahirkan. Teori ini membantu perawat untuk mendeteksi dini kegelapan yang mungkin saja terjadi pasca melahirkan oleh ibu baru agar tidak terlambat ditangani. Bagaimana manusia bertahan di situasi sulit? Menurut Kalista Roy, melalui Roy Adaptation Model, manusia itu sesungguhnya adaptif. Saat ada stresor, perawat membantu pasien untuk beradaptasi melalui 4 mode: fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi. Sedangkan Betty Newman melalui Human System Model melihat manusia sebagai lingkaran konsentris yang mempunyai garis pertahanan. Tugas perawat adalah memperkuat garis pertahanan pasien dari stresor lingkungan, baik melalui pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Terakhir ada teori yang membawa kita ke dunia kerja nyata yang kompleks. Marilyn Anderay dengan beliau caring theory yang unik karena menggabungkan aspek caring yang humanis dan sistem birokrasi rumah sakit yang fokus seperti aspek legal, ekonomi, dan politik. Dan bagaimana perawat bertumbuh di sana? Patricia Benner menjelaskannya dalam From Nurses to Expert. Ada 5 tahapan perkembangan perawatan klinis dari pemula yang masih kaku atau novice hingga menjadi pakar yang intuitif dan penuh hikmat atau expert. Dari video ini kita belajar satu hal penting, bahwa keperawatan bukan sekadar menyuntik atau memberikan obat, tetapi juga perpaduan antara sains lingkungan dan psikologi adaptasi, manajemen energi diri, hingga sentuhan emosional yang mendalam. Setiap teori diciptakan untuk satu tujuan mulia, yaitu memanusiakan manusia dalam kondisi paling rentan mereka. Silakan menelaah buklet eksklusif kami yang telah tersedia di ruang baca Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Buklet ini memberikan visualisasi, studi kasus, dan penjabaran konseptual teori secara mendalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap peduli, tetap caring.
Dan mari tingkatkan kualitas literasi sains kita di ruang baca Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.